Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akadani dari kelas 12 IPA 4, dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai fluidostatis, di mana kita akan melihat dan membandingkan jauhnya jarak pancuran dari air yang terdapat pada suatu gelas dengan asal atau lubang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ini berkaitan dengan prinsip tekanan hidrostatis dan alat dan bahan serta langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama air biasa saja. Di sini saya kasih warna kuning dengan tujuan agar lebih terlihat nanti di kamera dan juga ketika kita mengamati. Lalu selanjutnya ada gelas berukuran tinggi. Di sini sudah saya tandai dengan 3 kedalaman berbeda-beda, yaitu 4 cm, 8 cm, dan 12 cm, yang nantinya kita akan membuat lubang dengan ukuran yang sama tetapi tingginya berbeda-beda. Lalu nampan. Dari nampan sini saya sudah buat ukuran untuk sentimeternya ada 1-20 cm agar kita lebih mudah lagi mengamati seberapa besar jarak jauh dari si pancuran airnya. Lalu selotip dan juga penggaris. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan melubangi masing-masing titik yang telah ditandai di gelas ini dengan ukuran yang sama. Kita bolongi dengan ukuran yang kurang lebih sama, dan selanjutnya kita tutupi dengan menggunakan yang namanya selotip atau lakban. Kita mulai percobaannya pertama dari lubang A yang memiliki kedalaman 4 cm dari permukaan air. Dan dari hasil percobaan dan pengamatan, jarak jatuh air pancur dari lubang A adalah 12 cm dari posisi awal. Oke, kemudian lubang B yang memiliki kedalaman sekitar 8 cm dari permukaan air. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan, air yang keluar dari lubang B memiliki titik jatuh 14 cm dari posisi asal. Oke, kemudian lanjut ke lubang C yang memiliki kedalaman 12 cm dari permukaan air. Dan di mana berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa titik jatuh air yang keluar dari lubang C adalah 12 cm dari posisi awal. Dalam fluidostatis ada beberapa teori-teori yang menjelaskan karakteristik fluida ketika dalam keadaan diam. Contohnya misalkan pertama teori Pascal, yaitu suatu air atau fluida dia memiliki karakteristik untuk menekan ke segala arah ketika diletakkan pada suatu bejana berhubungan contohnya, atau misalkan dimasukkan pada suatu wadah tertutup sehingga terjadilah tekanan atau menekan ke segala arah. Lalu yang kedua misalkan hukum Archimedes atau gaya apung Archimedes, yaitu suatu zat bisa terapung, bisa tenggelam, bisa melayang tergantung perbandingan massa jenis zat tersebut terhadap massa jenis zat yang ada di sekitarnya. Atau misalkan kita menenggelamkan suatu batu dalam air, apakah batu itu melayang, mengapung, atau tenggelam tergantung pada perbandingan massa jenis batu tersebut terhadap massa jenis air. Dan yang terakhir adalah tekanan hidrostatis yang kita buktikan dalam percobaan kali ini. Dan di mana dalam hasil percobaan dan pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya membuktikan bahwa pancuran air yang berasal dari lubang yang memiliki kedalaman yang lebih dalam itu memiliki jarak jatuh air yang lebih jauh daripada lubang yang memiliki kedalaman yang lebih rendah.
Nah, hal ini merepresentasikan atau membuktikan bahwa tekanan air pada pancuran air dengan lubang yang lebih dalam memiliki tekanan air yang lebih tinggi dibandingkan lubang yang lebih rendah. Nah, hal ini merepresentasikan atau membuktikan hukum tekanan hidrostatis, yaitu dengan rumus P atau tekanan air sama dengan Rho G H. Artinya, tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan percepatan gravitasi, massa jenis zat, dan juga kedalaman air dari permukaan air. Nah, jadi tekanan hidrostatis dan rumusnya bisa kita buktikan melalui percobaan ini.